Asosiasi Air Minum dalam Kemasan Indonesia mencatatkan pertumbuhan industri AMDK tahun 2025 berada di kisaran 5,1 hingga 5,2%. Dari hasil pengawasan BPOM tahun 2025, sebanyak 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan, terutama terkait higienis, sanitasi, dan pengendalian mutu. Paparan bromat atau senyawa kimia pada air kemasan untuk jangka panjang beresiko memicu kanker. Pertumbuhan AMDK tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi AMDK di berbagai daerah. Sayangnya, hal itu belum disertai ketentuan tentang standar batas aman kandungan mikroplastik dalam industri AMDK. Potensi bahaya mikroplastik dalam AMDK menjadi salah satu perhatian Komisi 7 DPR RI. Selain soal pemanfaatan sumber daya air, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah plastik, dan perlindungan konsumen. Tanggung jawab keamanan produk AMDK tidak boleh berhenti pada tahap produksi, melainkan juga proses distribusi hingga ke tangan konsumen. Kualitas air minum dalam kemasan berpotensi mengalami perubahan selama proses distribusi, apalagi distribusinya tidak sesuai standar, seperti paparan sinar matahari saat penyimpanan dan pengangkutan berpotensi menyebabkan pelepasan mikroplastik pada AMDK. Pemerintah dihimbau segera menyusun standar mikroplastik pada AMDK, karena produk AMDK dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Dengan adanya parameter yang terukur, pengawasan pemerintah menjadi lebih kuat, dan industri AMDK memiliki acuan terkait keamanan produk. Penguatan regulasi bukan untuk menghambat pertumbuhan industri AMDK, melainkan memastikan industri berkembang secara sehat, berdaya saing, dan mampu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Kita udah undang Badan POM dan BPKN ke DPR. Mereka memberikan keterangan bahwa memang belum ada standar khusus yang berkenaan dengan mikroplastik itu. Jadi karena itu yang mereka lakukan sekarang untuk melakukan pengawasan adalah standar yang umum yang mereka ketahui secara ilmu pengetahuan yang ada aja. Tapi mungkin kita berharap 1-2 waktu ke depan itu segera ditemukan ya standarnya. Proses distribusi kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan dalam industri AMDK seperti eksploitasi air tanah, potensi ketimpangan distribusi sumber daya air, dan dampak ekologis terhadap masyarakat sekitar juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertumbuhan industri AMDK. Penggunaan air tanah secara masif oleh industri AMDK tanpa pengawasan ketat bisa menyebabkan penurunan muka air tanah, sumber air mulai menipis, kekeringan, hingga kerusakan ekosistem lokal. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap industri AMDK melalui regulasi termasuk sanksinya. Tata kelola sumber daya air harus dipastikan terlaksana sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan, dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat sekitar. Audit lingkungan dan evaluasi izin pengambilan air tanah perlu dilakukan untuk memastikan industri AMDK tidak melampaui batas kapasitas ekologis wilayah setempat. Selama ini udah pernah ada yang mengaudit belum? BPKN RI sudah mengaudit belum? Dan jawabannya belum. Nah, maka kami dari DPR RI mendorong beberapa stakeholder untuk melakukan audit. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa air yang diproduksi itu punya skala prioritas distribusi. Yang pertama tentu untuk masyarakat sekitar dulu. Kedua untuk keperluan petani. Komisi 7 DPR RI melalui Panja AMDK berkomitmen akan terus mengawal perbaikan tata kelola industri AMDK nasional agar seluruh produk yang beredar benar-benar memenuhi ketentuan keamanan konsumsi, menjaga keberlanjutan sumber daya air di Indonesia, dan memperkuat perlindungan konsumen.